Database, atau basis data, adalah kumpulan data yang terorganisasi dan disimpan secara sistematis di komputer. Database memudahkan pengelolaan, pencarian, dan akses data dalam jumlah besar, seperti data pelanggan, stok barang, atau siswa di sekolah. Untuk mengelolanya, kita menggunakan perangkat lunak yang disebut Sistem Manajemen Basis Data, atau DBMS, seperti Oracle, PostgreSQL, dan MySQL. MySQL adalah salah satu DBMS paling populer di dunia. Sebagai perangkat lunak sumber terbuka, MySQL gratis, mudah digunakan, dan mendukung skala besar. MySQL menyimpan data dalam tabel-tabel relasional, memungkinkan kita menghubungkan data secara efisien. Misalnya, dalam toko online, MySQL menyimpan data pelanggan, produk, dan transaksi, sehingga kita bisa dengan cepat mencari informasi seperti riwayat pembelian. Singkatnya, MySQL adalah solusi andal untuk mengelola data di era digital. Dengan kemampuannya, MySQL banyak digunakan dalam aplikasi web, bisnis, dan masih banyak lagi. Selamat datang, perkenalkan, saya Fadila Adiansah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah sistem manajemen event berbasis database menggunakan MySQL. Semua langkah ini akan kita lakukan melalui command prompt. Silakan simak penjelasan ini hingga akhir, karena saya akan memberikan panduan langkah demi langkah, mulai dari pembuatan database, pembuatan tabel, pengelolaan data di dalamnya, hingga proses pengubahan dan penghapusan data. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda akan memahami bagaimana cara membuat, mengelola, dan memelihara sebuah sistem database yang efisien dan dapat digunakan untuk kebutuhan manajemen event. Langsung saja kita mulai langkah ini dengan masuk ke MySQL. Pertama, buka terminal atau command prompt, lalu ketik perintah untuk mengarahkan ke tempat Anda menyimpan direktori SAM, kemudian tekan Enter. Setelah itu, lanjutkan dengan masuk ke MySQL dengan mengetik perintah ini, kemudian tekan Enter. Jika berhasil, Anda akan melihat tulisan MariaDB atau prompt MySQL, yang menandakan bahwa Anda sudah masuk ke MySQL. Langkah berikutnya adalah membuat database baru. Ketik perintah untuk membuat database, misalnya dengan memberi nama event_database. Setelah mengetikkan perintah tersebut, tekan Enter. Nah, database berhasil dibuat. Selanjutnya, kita perlu mengaktifkan database ini agar bisa digunakan. Ketik perintah untuk mengaktifkan event_database, lalu tekan Enter. Kini, database Anda sudah aktif dan siap untuk digunakan. Langkah berikutnya adalah membuat tabel. Pertama, kita akan membuat tabel event. Ketik perintah untuk membuat tabel tersebut dan tentukan kolom-kolom yang dibutuhkan, lalu tekan Enter. Tabel event pun berhasil dibuat. Selanjutnya, kita buat tabel kedua, yaitu tabel partisipan. Ketik perintah serupa dengan menyesuaikan kebutuhan kolomnya, lalu tekan Enter. Sekarang, kedua tabel sudah berhasil dibuat. Langkah berikutnya adalah memasukkan data ke dalam tabel-tabel tersebut. Untuk tabel event, ketik perintah untuk memasukkan data event,
seperti nama event, waktu pelaksanaan, lokasi, dan deskripsi, lalu tekan Enter. Ulangi langkah ini untuk menambahkan data lainnya, pastikan setiap data diakhiri dengan koma, kecuali data terakhir. Lanjutkan dengan memasukkan data ke tabel partisipan menggunakan perintah serupa, disesuaikan dengan kolom yang ada di tabel ini. Untuk memastikan data sudah benar, kita bisa menampilkan isi tabel. Pertama, tampilkan tabel event. Lalu tampilkan tabel partisipan. Anda akan melihat semua data yang telah dimasukkan ke dalam kedua tabel tersebut. Jika ada perubahan data yang perlu dilakukan, Anda bisa menggunakan perintah untuk memperbarui data. Misalnya, jika ingin mengubah lokasi acara di tabel event, ketik perintah untuk memperbarui data tersebut. Setelah itu, coba tampilkan lagi tabel untuk melihat apakah perubahan sudah berhasil. Jika Anda ingin menghapus data dari tabel, misalnya menghapus event tertentu, ketik perintah untuk menghapus data tersebut. Setelah berhasil, coba tampilkan lagi tabel untuk memastikan data sudah terhapus. Terakhir, jika Anda sudah selesai dengan pengelolaan database ini, tekan Ctrl+C untuk keluar dari MySQL dan pastikan semua perubahan tersimpan dengan aman. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam mempelajari dasar-dasar pengelolaan database menggunakan MySQL. Demikian video pembahasan kali ini. Saya, Fadila Adiansah, pamit undur diri. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.